Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang histogram. Secara sekilas, histogram ini mirip dengan diagram batang. Tapi untuk penggunaannya ada perbedaan, di mana diagram batang digunakan untuk data tunggal, sedangkan histogram digunakan untuk data kelompok. Untuk lebih jelasnya, coba kita bahas contohnya. Sajikanlah data pada tabel distribusi frekuensi berikut ke dalam histogram. Tabel distribusi frekuensi berat badan 40 peserta lomba. Jadi ini adalah data berat badan dari 40 peserta lomba. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan. Nama judul kolomnya adalah batas kelas. Nah, batas kelas ini kita tentukan mengacu pada interval kelas. Misalnya untuk kelas pertama, intervalnya adalah 40 sampai 45. Batas kelasnya kita tentukan untuk batas bawah adalah 40 dikurang 0,5. Untuk batas bawahnya 40 dikurang 0,5. Sedangkan untuk batas atasnya 45 ditambah 0,5. Jadi untuk batas yang sebelah kiri kita kurangi interval sebelah kirinya dengan 0,5. Sedangkan untuk batas sebelah kanan kita tambahkan 0,5 dari interval kelasnya. Jadi misalnya untuk kelas pertama batas bawahnya adalah 40 dikurang 0,5 menjadi 39,5. Untuk batas atas 45 ditambah 0,5 menjadi 45,5. Tinggal kita tuliskan 39,5 sampai 45,5. Nah, jadi seperti itu cara menentukan batas bawah dan batas atas. Untuk kelas selanjutnya berarti 46 dikurang 0,5 sampai 51 ditambah 0,5. 46 dikurang 0,5 menjadi 45,5. 51 ditambah 0,5 menjadi 51,5. Selanjutnya untuk kelas 52 sampai 57. 52 dikurang 0,5 menjadi 51,5. 57 ditambah 0,5 adalah 57,5. Begitu seterusnya sehingga kita dapatkan 57,5 sampai 63,5. Selanjutnya 63,5 sampai 69,5. 69,5 sampai 75,5. 75,5 sampai 81,5. Setelah menentukan batas kelas, kita membuat sumbu X dan sumbu Y sama pada saat kita membuat diagram batang. Untuk sumbu X-nya atau yang horizontal ini kita isi dengan batas kelas mulai dari 39,5, 45,5, 51,5 dan terakhir adalah 81,5. Coba kita isi 39,5, 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5 dan terakhir 81,5. Ini untuk sumbu X-nya. Kita beri nama, judul tabelnya adalah berat badan, berarti untuk batas kelasnya kita beri judul berat badan. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y yang kita masukkan di situ adalah frekuensi. Pertama-tama lihat frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya 9 berarti
Cukup skalanya sampai 9 saja. Kita mulai dari skala 1 sampai 9. Tinggal kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seandainya frekuensinya tertingginya adalah 15, maka kita membuat skala sampai 15. Oke, selanjutnya tinggal mencocokkan atau membuat histogramnya masing-masing. Untuk kelas pertama 39,5 sampai 45,5, frekuensinya adalah 9. Maka kita beri batas sampai 9. Kita buat histogram untuk 39,5 sampai 45,5. Frekuensinya 9. Untuk yang kedua, 45,5 sampai 51,5. Frekuensinya adalah 6. Maka kita beri batas 6. Kemudian kita buat histogram. Selanjutnya 51,5 sampai 57,5, frekuensinya adalah 5. Kita beri batas 5. Kemudian kita beri histogram setinggi 5. Selanjutnya 57,5 sampai 63,5, frekuensinya adalah 3. Jadi kita membuat histogram sampai 3. Selanjutnya tingginya 9, kita tandai 9. Selanjutnya 4. Dan terakhir adalah 4. Nah, inilah tampilan dari histogram. Jangan lupa beri judul histogram berat badan peserta lomba. Kemudian untuk sumbu X-nya tadi adalah judulnya berat badan. Untuk sumbu Y judulnya adalah frekuensi. Inilah tampilan dari histogram. Bedanya dari diagram batang, untuk diagram batang biasanya terpisah-pisah. Untuk histogram ini bersambung. Nah, untuk penulisan skala untuk frekuensi kita sesuaikan saja. Misalnya data frekuensinya yang paling tinggi adalah misalnya 40, kita bisa menggunakan skala 5 agar tidak terlalu panjang. Maka kita bisa menggunakan skala 5, misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Atau bisa menggunakan skala 10, 10, 20, 30, 40, 50, sampai seterusnya. Tergantung dari frekuensinya, apakah nilainya besar atau kecil, tinggal kita menyesuaikan skalanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.